Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom jemaat Tuhan, puji syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di luar kota, Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka penyertaan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan melawat dalam setiap kehidupan kita saat ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk membawa setiap hati kita di hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Di mana kita ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh kerinduan kami kepada Tuhan. Kami yakin percaya dimanapun kami berada, Kau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau melawat setiap hidup kami Tuhan. Itu karena kasih dan anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, tetapi dengan penyembahan kami dengan setulus hati Tuhan, pujian kami dengan setulus hati kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar kami tetap layak di
melewati jalan-jalan hidup kita. Kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan melewati tantangan yang ada dalam hidup kita saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami
Kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada selalu untuk kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang naik ke surga, menyediakan kami tempat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan datang kembali menjemput kami umat kepercayaan. Kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kasih karunia Allah sungguh besar dalam kehidupan kami. Persiapkan kami, lawat kami, kuasai kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami dikuatkan oleh kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau ada selalu dalam setiap kehidupan kami dan selalu menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya minggu hari ini kita masih dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kita berusaha merayakan kenaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini, judul khotbah saya adalah ekspektasi versus realita. Nah, Bapak Ibu, apa itu ekspektasi? Apa itu realita? Ya, kayaknya bahasanya terlalu tinggi, tapi Bapak Ibu percaya saja bahwa hal ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan hal-hal ini. Makanya saya mengambil judul ekspektasi versus realita. Selanjutnya, arti dari ekspektasi dan realita itu kurang lebih gini, harapan dan kenyataan. Apa yang kita harapkan tidak selalu jadi kenyataan. Kadang-kadang yang ekspektasi kita, ya, kita ini sebenarnya korban. Kenapa saya bilang kita ini sebenarnya korban? Banyak hal. Bapak Ibu pasti, apalagi yang di rumah nggak ada kerjaannya, ya pasti nonton YouTube, ya, terus nonton berita dan lain sebagainya. Nah, di situ ada selingan iklan. Nah, iklan itu kadang-kadang kita lihat, wah, luar biasa. Ya, mungkin kalau ada iklan makanan atau kita YouTube, ya, kita wah, cara buat makanan, wah, kita bilang, kayaknya ini bagus nih. Ekspektasinya tuh kira-kira hampir-hampir sama. Kita ikuti alurnya, kita ikuti jalurnya, ya, syarat-syarat, ya, bahan-bahan yang dibuat, tapi ternyata di luar dari ekspektasi kita, realitanya jadi amburadul. Ya kan? Iklan-iklan gitu juga, iklan sampo, wah, ya kan? Yang di belakang ini adalah iklan apa? Cuci muka, wah, ya kan? Dicuci muka biasanya kan tambah kinclong, minyaknya hilang semua, tambah putih gitu ya. Pas kita beli produknya, kita pakai biasa-biasa aja gitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan kenyataannya. Realitanya tidak ada, ekspektasinya besar tapi realitanya tidak ada. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan hal-hal ini. Ya, kita berpikir bahwa COVID ini akan segera berlalu, tapi yakinlah dan percayalah Bapak Ibu, dia tidak akan pernah berlalu. Kita seharusnya berdamai dengan COVID. Bukan berdamai maksudnya dalam arti kita berdamai, ya, bukan. Kita jaga diri kita, karena virus ini tidak mungkin tidak ada. Dia akan selalu ada. Yang bisa bekerja adalah imunitas tubuh kita yang harus kita jaga. Kita harus jaga kesehatan. New normal, artinya gini, kita beraktivitas normal, tapi dengan cara dan hal yang baru. Bukan kayak dulu-dulu lagi. Sembarangan aja mau cuci
makan dan pakai cuci tangan juga aman. Tapi sekarang nggak bisa. Gitu. Kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang baru yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Gitu. Yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Ya. Nah, pengertian dari ekspektasi, ya, saya mencatat di sini ditulis gini. Ekspektasi adalah sesuatu yang diharapkan atau menjadi harapan berdasarkan hal yang saat ini dilakukan atau kondisi saat ini. Itu ekspektasi. Itu yang diharapkan. Harapan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Harapan kita akan segera berlalu, ya kan? Ekspektasi kita akan segera berlalu. Masalah, ya, sakit penyakit, ya, pekerjaan kita dan lain sebagainya akan segera berlalu. Tapi ternyata realitanya berbeda. Nah, inilah ekspektasi. Kemudian pengertian realita. Apa itu realita? Realita adalah suatu kondisi yang tercapai terkait dengan ekspektasi atau harapan yang telah disampaikan atau dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, realita dapat dijadikan patokan tingkat terwujudnya suatu ekspektasi. Jadi gini, dari satu harapan kita akan memiliki satu realita. Harapan itu akan diwujud nyatakannya lewat kenyataan yang harus kita hadapi. Amin. Nah, hari ini apa yang menjadi harapan saudara? Kita berpikir badai ini akan segera berlalu. Kita akan mendapat pekerjaan sesuai dengan harapan kita. Kita kembali bekerja secara normal, beraktivitas secara normal. Itu harapan kita. Tapi kenyataannya sudah beberapa bulan lewat, masih belum ada dampak yang signifikan atau satu kejadian yang betul-betul dapat berdampak, dapat berubah dalam kehidupan kita. Realitanya masih belum kita mendapatkan. Nah, Bapak Ibu, kita buka di dalam Hagai pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Hagai pasal yang pertama ayat 1. Pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Hagai pasal pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan begini. Ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah apa? Keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berubah. Lihat, ini kalau kita baca tidak sesuai dengan realita yang ada. Masa orang makan tidak sampai kenyang? Ya? Nah, ini dia yang terjadi, Bapak Ibu. Tuhan bilang gini dalam ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ini diulang lagi di dalam pasal yang ke-7. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kalau
di dalam ayat ini Bapak Ibu, ya, berbeda ekspektasi dan realita. Seharusnya kalau kita makan menjadi kenyang. Amin. Kalau kita minum apa? Pasti puas. Kalau kita berpakaian, pasti badan kita menjadi hangat. Kalau kita bekerja, upah itu yang kita dapatkan tidak hilang. Tapi seberapa besar yang terjadi dalam kehidupan kita demikian. Kita bekerja keras, ya, demi masa depan, mendapatkan hasil yang luar biasa, tapi kayaknya belum akhir bulan sudah habis. Apalagi yang sekarang ini, orang sulit mendapatkan pekerjaan, mau mencari pekerjaan sudah susah. Ya, makin tambah sulit orang bekerja, paling hanya dapat upah hanya untuk dirinya sendiri, untuk keperluan orang lain, ya, mungkin istri dan anak, udah nggak bisa, udah susah. Ya, angka tingkat pengangguran di Indonesia bertambah banyak. Kartu prakerja sudah mulai digalakkan. Nah ini dia Bapak Ibu. Di sini ada kata gini, perhatikanlah keadaanmu, diulang 2 kali. Artinya ini ada hal yang kecil, ada hal yang salah. Makanya Tuhan bilang gini, perhatikanlah keadaan. Yang saya mau kupas di sini yaitu gini, perhatikanlah keadaan. Perhatikanlah dalam bahasa Ibrani mempunyai pengertian begini. Perhatikan, tandai, tetapkan, ubah. Pengertiannya itu diambil dari kata lebapsum. Lebapsum mempunyai pengertian, sekali lagi saya ulangi, perhatikan, tandai, tetapkan, ubah. Kesimpulannya adalah gini, kamu perlu memperhatikan dengan sungguh apa-apa yang ada yang tidak dalam hidup yang harus kita ubah. Itu yang paling penting. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perhatikan dengan sungguh ada tidak di dalam hidup yang harus diubah. Kemudian apa? Tandai, kasih tanda. Kemudian tetapkan itu untuk dirubah. Itu pengertiannya dari perhatikan, lebapsun. Artinya gini, kalau kita bekerja dan pekerjaan itu upaya kita dapat tidak mendapatkan apa-apa, kita harus berpikir ulang. Loh, ini gimana ya? Dulu waktu kita bekerja dengan penghasilan sedikit, dengan rasa syukur kok kayaknya bisa. Tapi sekarang gaji sudah mulai meningkat, tapi kayaknya habis bulan hilang aja begitu. Dulu kita berusaha dengan keras untuk mengerjakan sesuatu, kita dapat hasilnya, kita bersyukur, kita fine-fine aja. Sekarang tidak ada uang sama sekali, ada uang juga yang kita dapatkan, tapi kita masih mengeluh. Nah ini dia Bapak Ibu. Ada yang salah, makanya Tuhan bilang gini, perhatikanlah laku, perhatikanlah tingkah, perhatikan, tandai. Kemudian ada yang bisa dirubah di situ, tetapkan untuk dirubah. Itu maksud Tuhan. Dan diulang secara 2 kali. Apa maksudnya itu? Dulu waktu gaji masih sedikit, ya, belanjanya itu di pasar. Tapi mulai meningkat waktu, kartu kredit sudah mulai ada di kantong dan lain sebagainya, bukan lagi di pasar. Jangan-jangan gaya konsumtif kita yang salah. Makanya Tuhan bilang, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, cara kamu hidup. Dulu dengan gaji sedikit masih bisa tercukupkan, tapi gaji banyak sekarang, ya jelas belanjanya di mall. Saya aja belanjanya di mall. Bagaimana mau mendapatkan sesuatu? Nah hari ini, Bapak Ibu, kadang-kadang gini, kita melihat masalahnya yang besar dalam hidup kita. Saya analogikan begini Bapak Ibu. Air yang saya pegang ini, gelas yang saya pegang, kira-kira berapa mili ini?
Di sini ditulis 220 mili. Kalau saya sambil khotbah, saya bicara, saya pegang kayak ini, ya, 1 menit, udah masalah buat saya. Betul? Tapi bagaimana kalau saya pegang 2 jam air ini? Bagaimana kalau saya pegang ini 1 harian air ini? Kira-kira masih sama berat? Beratnya sama, saudara. Tangan kita yang pegang. Betul? Apalagi 1 bulan kita pegang terus-menerus. Air yang hanya 220 mili ini akan menjadi susah kita pegang. Karena apa? Karena kita pegang terus. Intinya gini, taruh airnya, maka kita akan terbebas dari beban itu. Artinya gini, masalah itu seperti gelas ini, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir ini menjadi masalah dalam hidup kita 1-2 menit tidak masalah. Mulai berpikir 1 hari, 2 hari akan menjadi pusing. Berpikir 1 minggu, 1 bulan terus menerus hari ini atau masalah ini akan menjadi berat dalam hidup kita. Jalan satu-satunya kita lepaskan. Kita akan lega, kita akan puas. Masalah itu tidak usah perlu dipegang lama. Makanya firman Tuhan, perhatikanlah keadaanmu, introspeksi diri kembali. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat dirubah? Kenapa kalau kita bekerja, kita minum tidak menjadi puas, kita makan tidak menjadi kenyang, kita berpakaian, badan kita tidak menjadi panas? Harus kita ulangi lagi, kita refleksikan kembali diri kita. Apa yang harus kita ubah di sini? Tuhan bilang di dalam Galatia tadi, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Sebentar saya akan jelaskan di dalam ayat. Pengertian keadaan dalam bahasa Ibrani derek. Keadaan itu dalam bahasa Ibraninya katanya derek. Punya pengertian ini, jalan, tujuan, kelakuan, dan cara hidup. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya gini, perhatikan apa yang salah dalam kehidupan kita, apa yang salah di dalam jalan-jalan kita yang sudah kita lalui. Apakah sudah benar menurut kehendak Tuhan atau kehendak kita, kehendak manusia? Ya, apakah itu jalan itu sudah benar? Apakah tujuan yang kita lakukan itu sama dengan tujuan Allah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan 2 kali berkata, perhatikanlah keadaanmu. Artinya gini, jalan kita harus kita evaluasi, tujuan kita harus kita evaluasi, kelakuan kita harus kita rubah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, perhatikanlah aku. Engkau makan tidak menjadi kenyang, engkau minum tidak menjadi puas, engkau berpakaian, engkau bekerja, upah itu ditaruh di pundi-pundi yang berdua. Artinya apa? Sia-sia pekerjaan yang engkau lakukan, engkau tidak bisa mendapatkan apa? Engkau hanya mengeluh dan mengeluh. Nah, hari ini Tuhan mau kita introspeksi kembali. Perhatikan apa lagi? Cara hidupmu, gaya hidupmu, lifestyle-mu seperti apa? Kemudian apa? Kebiasaan dan keinginanmu. Itu yang Tuhan mau untuk kita rubah. Perhatikan itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau atau tidak. Apa yang Tuhan inginkan yang terjadi dalam hidup atau tidak. Jangan salahkan Tuhan sedikit-sedikit. Ini salah Tuhan. Kenapa Tuhan bikin jadi begini? Lah, Tuhan bilang kok, perhatikan dulu lakumu. Tuhan sudah peringatkan, introspeksi kembali dirimu. Ekspektasi tidak sama dengan realita. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Setiap kita mempunyai tujuan dalam hidup kita. Ibu rumah tangga juga mempunyai tujuan.
Karyawan punya tujuan untuk bekerja untuk mendapatkan hasil. Pengusaha juga begitu, mempunyai tujuan. Banyak hal, banyak orang dengan profesi pekerjaannya mempunyai tujuan. Keluarga dibina untuk mempunyai tujuan. Nah, yang lebih penting dari tujuan-tujuan yang tadi saya sampaikan itu adalah gini, tujuan Allah. Kita mengerti benar tujuan Allah dalam hidup kita. Jangan-jangan selama ini yang kita pakai adalah apa? Pola pikir kita, tujuan yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu yang kita laksanakan, dan tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Artinya kita sudah mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan yang Tuhan inginkan. Adalah ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-1, yang pertama, ayat yang ke-26, dikatakan ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ternyata selama ini tujuan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ini, kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya selama ini kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita makan tidak menjadi kenyang, kita minum, kita kehausan terus, kita bekerja malahan pundi-pundi yang berubah, upahnya itu ditaruh di situ. Menjadi sia-sia. Selama ini kita berputar di situ, dan ternyata tidak tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Menurut gambar dan rupa kita, itulah tujuan Tuhan ciptakan manusia. Supaya mereka berkuasa akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus menulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 27 dikatakan gini, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Jadi ini tujuan dari Paulus untuk memberitakan Injil, mendapatkan keselamatan yang sudah dia dapatkan, ya, berjalan berkeliling Asia kecil dan Asia besar untuk memberitakan Injil, karena dia tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya itu apa. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia tahu tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang 23 dia katakan ini, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Ayat yang ke-4, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelaran pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Paulus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kita lihat di sini Rasul Paulus tahu tujuan dalam hidupnya, makanya dia terus fokus. Dia dipukuli, dia didera, ya, dia dipenjara, dia karang kapal, dia disiksa, dia dipenjara. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi karena dia tahu tujuan yang harus dia lakukan waktu dia mengenal Tuhan, dia harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Rintangan masalah yang dihadapi tidak menjadi masalah. Dia berkata, saya didera, saya dipukul, saya masuk penjara, saya disiksa. Tapi apa? Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak menganggap itu sebagai keluhan, aduh ini tantangan terlalu besar buat saya, aduh kalau begitu tidak usah lah ikut Yesus lah. Enggak, bukan begitu Bapak Ibu. Demikian juga dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, realitanya begini, pasti kita makan, kita menjadi kenyang. Kita minum, kita menjadi puas.
Kita mempunyai masalah, Tuhan ada. Amin. Nah ini dia. Ada area-area kelemahan dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Area-area mana yang menjadi kelemahan dalam kehidupan kita? Area mata, ya. Bapak Ibu, orang bilang kalau mata itu, area kelemahan itu laki-laki. Tapi ternyata menurut survei sekarang perempuan juga, ya. Kenapa perempuan juga? Lihat aja. Sekarang kalau buka HP ada diskon, wah, biar kau berapa di situ? Sudahlah, belilah. Apalagi yang ada nama diskon dan sale, sale, wah, diskon besar-besaran. Dilihat uangnya pas, langsung. Kapan lagi seperti ini, ya kan? Kelemahan kita di area mata. Telinga, ya. Kadang-kadang kita mau bukan mendengar yang baik-baik saja, tapi menerima yang jelek-jelek saja. Maksudnya itu area kelemahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu tujuan Tuhan, kita akan menjadi kuat. Paulus bilang kita melatih diri kita begitu. Orang yang bertanding, ya, kalau dulu orang bertanding maraton, itu kan gini, mereka hanya mendapatkan mahkota, hadiah itu hanya mahkota yang ditaruh di atas kepala, yang berupa daun aja. Kebanggaannya luar biasa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berlatih sedemikian rupa, karena hanya pemenangnya satu yang mendapat hanya daun yang disematkan di kepala. Kita ini bekerja, kita tahu tujuan Tuhan, kita mendapatkan mahkota yang luar biasa, kata firman Tuhan. Tapi seberapa orang mengerti akan panggilan Tuhan, akan tujuan Tuhan dalam hidup? Mereka berlatih sedemikian rupa hanya untuk mendapatkan seutas daun yang disematkan. Mahkota itu seutas daun kalau dulu, Bapak Ibu. Tapi mereka berlatih sedemikian rupa. Mereka mengesampingkan segala sesuatu untuk mendapatkan itu. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Makanya kita tahu kalau kita lemahnya di mana. Kalau kita lemahnya di mulut, sering kita melakukan yang namanya bergosip, ya. Kita mencela orang lain, kita mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Kalau kelemahan kita di situ, jaga itu, latih itu untuk tidak dilakukan. Tangan, jangan sampai tangan yang seharusnya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita pakai untuk memukul istri, anak-anak kita. Ya, kaki, lebih cepat kaki kita untuk berlari kepada kejahatan daripada kebaikan. Apalagi ego kita. Ego manusia itu sangat besar. Nah, kalau ego itu diulik sedikit saja, siapa kamu? Kalau kamu baik, saya lebih baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat lagi. Itu ego, Bapak Ibu. Karena kelemahan kita di mana? Kita lupa di situ. Amin. Nah, ini ada contoh ekspektasi dan realita. Di dalam kita, kalau Bapak Ibu buka di rumah, ya, baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama, itu akan kita dapati seorang yang bernama Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima kerajaan Aram yang luar biasa berprestasi. Tetapi apa yang terjadi? Dia sakit kusta. Kemudian pembantu dari Naaman ini adalah orang Israel, anak kecil. Dikatakan ada di Israel itu seorang nabi, Elisa namanya. Dia dapat menyembuhkan. Kalau Naaman pergi ke sana, pasti akan disembuhkan. Dan apa yang terjadi? Dia minta izin kepada raja orang Aram ini, dan raja orang Aram, oke, pergi. Bawa setumpuk hadiah yang luar biasa. Menulis surat kepada raja Israel. Ada seorang hambaku yang kukasihi. Dia mau mencari kesembuhan dari sakit kustanya. Tolong dibantu. Orang Israel stres. Memangnya saya bisa menyembuhkan? Tapi Elisa bilang, bawa kemari.
Bahkan di pintu gerbangnya dikatakan di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-11 di dalam pasal yang kelima dikatakan ini, pergilah Naaman dengan busa dan berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan segala penyakit itu. Apa yang terjadi? Ekspektasinya berkata bahwa kalau dia datang, dia disambut dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Bahkan tidak disambut. Hanya diteriaki dari dalam rumah, pergilah benamkan dirimu di sungai Yordan. Dia bilang, loh, di tempat saya sungai-sungai yang lebih jernih dari sungai Yordan. Kenapa saya harus datang untuk masuk ke sungai yang kotor ini, yang keruh ini? Lihat kelemahan Naaman di egonya. Dan apa yang terjadi? Untung bisa menasehati sama pembantu-pembantunya, enggak masalah. Kalau memang disuruh demikian, apa salahnya? Toh kita sudah sampai di sini, lakukan. Dan apa yang terjadi? Naaman dia menurunkan egonya. Dia turun ke sungai Yordan. Apa yang terjadi? Disembuh dari sakit penyakit. Ekspektasinya adalah dia disambut luar biasa karena dia pembesar, karena dia panggil. Tapi apa yang terjadi? Disuruh berendam. Gitu. Tapi waktu dia menurunkan egonya, dia mengesampingkan egonya, dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Ada yang mana kelemahannya? Kalau kita tahu tujuan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, Naaman tahu tujuannya adalah kesembuhan. Apapun biasa dilakukan, akhirnya dia melakukan, dan mujizat terjadi dalam kehidupan. Demikian juga dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Di mana area-area kelemahan kita yang harus diubah? Makanya Tuhan bilang ini, perhatikanlah. Kalau kau dapati ada yang salah, berikan ketetapan di situ untuk dirubah. Tuhan memperingatkan sebanyak 2 kali. Di dalam Hagai pasal yang kelima ayat yang ke-8, ini yang terakhir. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Setelah Tuhan bilang gini, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan bilang gini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Bapak Ibu, kitab Hagai ini berbicara tentang pembangunan bait suci. Mereka membangun rumahnya mewah, ya, membangun rumah-rumahnya mewah, tapi bait suci itu masih dalam runtuh. Dan firman Tuhan datang kepada Hagai untuk segera menyuruh orang Israel untuk berpaling. Makanya dia bilang ini, engkau makan tidak sampai kenyang, engkau minum tidak sampai puas, engkau berpakaian tidak sampai panas. Naiklah ke gunung itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama orang naik ke atas gunung bertemu dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Hari-hari ini Tuhan mau kalau realitas salah itu ada dalam hidup, introspeksi diri kita kembali. Apa yang harus dirubah dalam hidup kita? Kemudian Tuhan bilang gini, naiklah ke gunung, bangunlah bait, bangunlah rumah. Rumah di sini, ya, dalam bahasa Ibrani-nya bait. Kalau bahasa Indonesia B-A-I-T, bait. Kalau bahasa Ibrani-nya bait, punya pengertian gini. Lebih dalam lagi pengertian dari bait ini. Pengertiannya gini, keturunan, keluarga, rumah tangga, dan seisi rumah. Rumah berbicara tentang apa? Rumah tangga kita, keturunan kita, seisi rumah kita. Kesimpulannya adalah ini, kita membawa seisi rumah kita, keluarga kita, ke gunung Tuhan, ke hadirat Tuhan. Itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mulai menjauh dari tujuan Tuhan, kita sudah tidak lagi mementingkan kepentingan Tuhan, dan kita mulai mementingkan kepentingan kita sendiri. Jangan heran, jangan salah, kalau kita taruh kita bekerja dan
kita berpakaian dan tidak menjadi panas. Hari ini, mari introspeksi diri. Rumah itu berbicara tentang apa? Kita. Keluarga, kita berbicara tentang keluarga. Bapak-bapak yang mempunyai keluarga, sudahkah Anda membangun sebuah keluarga dengan keluarga? Mumpung hari-hari ini engkau banyak di rumah, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah engkau bangun keluarga, bawa keluargamu ke hadirat Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Tuhan bilang di dalam Kejadian, segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau dekat dengan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan. Tujuan Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bait itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang tubuh, bukan gereja secara fisik, di mana setiap hari Minggu kita dapat kumpul dan beribadah. Hari-hari ini gereja ditutup. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita sebagai tubuh Kristus adalah bait tubuh Kristus yang Roh Kudus diam di dalamnya. Kalau kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, kita tidak memiliki pengertian yang jelas tentang tujuan Tuhan yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyimpang dari jalur-jalur itu. Dan jangan pernah salahkan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan sampai ayat yang ke-20 dikatakan ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Tubuh ini adalah bait Allah, tidak untuk digunakan dengan hal-hal yang lain. Hari ini, mari, kalau engkau tahu tujuan Tuhan dalam hidup, kuasa Tuhan pasti terjadi. Introspeksi diri kita. Seringkali ekspektasi kita berbeda dengan realita yang kita hadapi. Harapan-harapan yang kita buat berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Yakin percaya, Tuhan mau, kalau kita tahu tujuan Tuhan, maka kita akan terbebas, karena kuasa Tuhan akan menaungi. Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan memperbarui hidupmu hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbagilah orang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musim. Apa saja yang dilakukannya berhasil dan beruntung. Itu janji firman Tuhan di dalam Mazmur pasal pertama. Saya undang pemain musik ada di tempat ini. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dimanapun aku berada. Hari-hari ini, mari tetapkan langkah dan tujuan. Kalau kau tahu tujuan Tuhan dalam hidup, maka kau menjadi orang-orang yang luar biasa. Aku akan bekerja, aku akan minum, aku akan makan dan menjadi puas. Itu hal yang luar biasa yang Tuhan janji. Berkat Tuhan akan Tuhan curahkan. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan yang ingin didoakan. Saya percaya kalau kita mendengar dan merefleksikan firman Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup. Yakin percaya, engkau tetapkan perubahan, engkau lihat apa yang salah dalam hidup, dan biarlah kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup. Engkau tetapkan untuk berubah, maka perubahan itu akan terjadi kalau engkau tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan. Bapa dalam surga, aku berdoa saat hari ini Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi jemaat-Mu, mereka yang mempunyai pergumulan, mereka yang sudah salah jalan, mereka yang sudah salah tujuan hidup. Tuhan berubah, Tuhan tetapkan langkah mereka, sehingga mereka tahu tujuan Tuhan dan menentukan diri mereka untuk berubah.
Tuhan Yesus bantu mereka. Roh Kudus nyatakan kuasa dalam kehidupan jemaat. Hari-hari ini Engkau kuatkan mereka. Engkau hibur mereka Tuhan. Engkau tambahkan manifestasi kuasa-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka kuat di dalam Engkau. Walaupun badai, walaupun persoalan dahaga menimpa mereka, mereka tahu tujuan Tuhan yang benar ada dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi Hamba-Mu yakin percaya jemaat Tuhan dilawat oleh-Mu Tuhan. Karya Tuhan ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka mulai menetapkan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tahu tujuan yang benar dalam kehidupan mereka. Maka berkat-berkat Tuhan Engkau curahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kuatkan, hiburkan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, materikan firman-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau berdoa ucap syukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ini akan membuat engkau kuat. Firman Tuhan ini akan membuat engkau maju di dalam Tuhan. Karena itu tetapkan tujuan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan Tuhan curahkan dalam hidup. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan puji. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat hari ini Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan akan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, masalah COVID-19 ini Tuhan, kami minta kuasa Tuhan bekerja bagi rakyat Indonesia, negara kami tercinta yang kaya ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sadarkan setiap kami Tuhan bahwa penyakit ini sangat menular, dan jalan satu-satunya kami menjaga hidup kami bersih. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri jajaran. Kami berdoa Tuhan, satu hati, satu tujuan untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa kami. Kami menopang presiden kami Tuhan, Bapak
untuk memajukan bangsa ini, bukan untuk kepentingan dari golongan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok Tuhan. Dan kami percaya segala keputusan berasal dari Tuhan, dan Tuhan menyertai bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, gubernur, bupati, wali kota yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada, DPRD. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahu-bahu masing-masing instansi Tuhan dan juga rakyat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta damai sejahtera tercurah untuk kota kami, karena kami percaya janji firman-Mu, bahwa 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Kesejahteraan kota kami tergantung anak-anak Tuhan yang berdoa bagi kota bangsa. Karena itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang takkan kuasa untuk membungkus Sulawesi Selatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk jemaat GUP, jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan yang takkan kuasa untuk hari-hari ini, biarlah mereka menetapkan tujuan sesuai dengan tujuan Tuhan, dan Tuhan curahkan berkat, Tuhan memberikan mereka pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, waktu mereka